Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masuk kita pada pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala di dalam kitab beliau Kun Salafiyan al-Jaddah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah dibandingkan yang lain, bahwasanya mereka di pertengahan, mereka semangat untuk menyebarkan akidah, mereka meyakini bahwasanya jalan para salaf adalah jalan yang paling selamat, dan mereka adalah orang yang paling mengenal Nabi SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, dan berusaha membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Taib. Maka beliau itu penulis hafizallahu taala ingin membahas tentang manhaj ahlul bid'ah wal ahwa. Bagaimana sebenarnya manhaj dan metode ahlul bid'ah dan juga ahlul ahwa dalam beragama. Syekh mengatakan, taqaddama dzikru manhajis salafil aqidah wa ahammi mumayyizatihi wa anna ahamma ma yumayyizu al-manhaj as-salafi fil aqidah huwa hasru at-talaqqi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ay yakuna dhalika muqayyadan bi fahmi as-salaf as-salih. Sudah berlalu penyebutan manhaj salaf di dalam masalah akidah dan penyebutan yang paling penting di antara keistimewaan manhaj salaf, dan bahwasanya hal yang paling penting yang membedakan antara manhaj salafi di dalam masalah akidah adalah mereka membatasi sumber ilmu itu kepada kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya yang demikian diikat dengan pemahaman para salafus saleh. Ini termasuk di antara perkara yang sangat penting yang membedakan antara manhaj salafi dengan manhaj ahli bid'ah wal ahwa. Kemudian beliau mengatakan wa 'alal aks min dzalik manhaju ahli ahwa wal bid'ah. Sebaliknya, berkebalikan dengan manhaj tadi adalah manhajnya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Fa inna masdar at-talaqqi 'indahum laysa al-kitab was sunnah. Laysa al-kitab was sunnata. Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum thumma ta'wilul kitabi aw sunnati ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Bukan kepada Al-Quran dan sunnah, tidak menjadikan itu sumbernya, akan tetapi mereka kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang dibuat-buat oleh tokoh-tokoh mereka dan syekh-syekh mereka. Ya, terkadang dari mimpi, ya, atau terkadang dari akal mereka, atau terkadang dari adat istiadat mereka. Kemudian apa? Kemudian mentakwil Al-Quran atau Sunnah kepada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kalau misalnya mereka menemukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah kok tidak sesuai dengan keyakinan mereka dan akidah mereka, apa yang mereka lakukan? Mentakwilnya, merubah maknanya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Oh, maksud firman Allah ini bukan ini, tapi maksudnya ini. Hadis maksudnya adalah seperti ini. Mereka bawa Al-Quran dan hadis kepada pemahaman mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan kembali kepada pemahaman para salaf. Wa'timaduhum 'alal aqli wa 'alal ahadits ad-dha'ifah wal wahiyah wal maqdhubah 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manhaj mereka adalah mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber, menjadikan hadis yang dhaif, yang lemah, bahkan yang palsu, dipalsukan atas Rasulullah SAW sebagai sumber. Wattiba'uhum lil mutasyabih, dan mereka juga
mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang bisa mereka seret kepada pemahaman mereka. Adapun ya dalil yang muhkam baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, mereka tinggalkan dan berpegang dengan dalil-dalil yang syubhat, dalil-dalil yang samar. Wa tahrifum lil adillati wa ta'wiluhum ta'wilan fasidan, dan mereka merubah makna yang disebutkan dalam dalil dan mereka mentakwilnya dengan takwil yang rusak. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa bil jumlah faftiraqu ahli al-kitab wa iftiraqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah innama aujabahu ta'wil. Dan secara umum bahwasanya perpecahan ahlul kitab dan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, maka ya sebabnya adalah karena mereka mentakwil, mereka merusak maknanya. Ya, mungkin kalau ditanya apa dasar agama, Al-Quran dan hadis, tapi ternyata sudah mereka takwil kepada pemahaman mereka, mereka rusak maknanya, bukan kembali kepada pemahaman salaf, tapi kembali kepada akal mereka, kepada pemahaman mereka. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, wa yaqulu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilatu wa rafadatil rawafid wa iftaraqatil ummatu ala 73 firqah illa bita'wilil fasid. Dan tidaklah keluar orang-orang Khawarij dan tidaklah orang-orang Mu'tazilah mengasingkan diri mereka, dan tidaklah orang-orang Rafidhah menolak, dan tidaklah berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan kecuali karena sebab takwil yang rusak ini. Itu takwil yang tidak berdasar. Ya, takwil yang tidak berdasar, tidak kembali kepada pemahaman yang benar. Fahadzal manhaj alladhi salakahu ahlul ahwa wal bid'ah mukhalifun limanhaji ahli sunnati wal jamaah fi an-nadhari wal istidlal, wa huwa min a'zami awamil tafarruqil ummatil islamiyah. Maka manhaj yang ditempuh oleh ahlul ahwa wal bid'ah ini menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah beristidlal, yang melihat dalil, menggunakan dalil. Dan ini adalah termasuk sebab yang paling besar yang menjadikan umat ini berpecah belah. Ahlu sunnah bagaimana manhaj mereka? Sudah berlalu. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Selain itu yang bertentangan maka harus ditinggalkan. Al-Quran dan sunnah dan dengan pemahaman para salaf inilah yang didahulukan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan itu, baik yang muncul dari akal, dari adat, dari pendapat manusia, maka itu harus siap untuk ditinggalkan. Ini adalah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah, dalam berdalil. Berbeda dengan manhaj Ahlul Bid'ah. Seandainya mereka menerima, maka ini ketika sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, kalau sudah tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka terkadang mereka mentakwilnya, terkadang mereka mentafwidnya, atau terkadang yaitu tadi merubah maknanya, memahami Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Padahal seharusnya yang namanya seorang muslim ini harusnya dia siap untuk istislam, ya, siap untuk pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menerima Al-Quran dan hadis dengan sepenuh hati dan memahami itu dengan pemahaman orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT, pemahaman para salaf. Taib. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, poin yang selanjutnya, tariqul khalas wan najah wal bil ittiba' wa tarkil ibtida'. Poin yang penting yang beliau sebutkan di sini setelah menyebutkan tentang manhaj ahlul bid'ah dalam beragama, beliau menyebutkan jalan untuk selamat, jalan untuk sukses adalah dengan mengikuti dan meninggalkan bid'ah. Kita ikuti saja,
ya mengikuti orang-orang yang sudah selamat, mengikuti orang-orang yang sudah sukses dalam beragama. Jangan kita membuat perkara yang baru. Qala Syekhul Islam fi Kitabil Ubudiyah, berkata Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, wa jima'uddin aslani alla na'budu illallah wa la na'budahu illa bima syara'. Ya, agama ini terkumpul pada dua pokok. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu yang pertama, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Dari mana kita mengetahui? Terkadang dari Al-Quran, terkadang dari hadis Nabi SAW. La na'buduhu bil bid'ah. Tidak boleh kita menyembah Allah dengan bid'ah. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah ay yakuna al-amalu salihan ay muwafiqan li sunnah thumma amara ay yukhlisahu sahibuhu lillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini supaya amal kita ini menjadi amal yang saleh, yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Dinamakan amal yang saleh kalau dia sesuai dengan sunnah, ya. Kemudian Allah menyuruh orang yang melakukan amal saleh tersebut untuk mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah saja. Karena di situ disebutkan falyamal amalan salihan. Hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, itu amalan yang sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua, wala yusyrik. Jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa hadzani ruknal amali al-mutaqabbali la budda an yakuna khalisan lillahi shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah dua rukun amal yang diterima oleh Allah. Harus ikhlas karena Allah dan harus benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Ibnu Katsir. Wa qad ruwiya mithlu hadza 'anil Qadhi 'Iyadh rahimahullahu wa ghairuhu. Ya, wa ghairihi. Dan yang demikian telah dinukil dari Al-Qadhi 'Iyadh rahimahullah dan selain beliau, yang menunjukkan bahwasanya amalan yang diterima itu adalah amalan yang terpenuhi keikhlasan di dalamnya dan juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Al-Qadhi 'Iyadh pernah ketika beliau menafsirkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Ya, beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Sungguhnya amalan kalau ikhlas tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima, dan kalau sesuai dengan sunnah tidak ikhlas maka tidak diterima, sampai amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah penjelasan tentang masalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan sampai bertemu kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.